Kenapa pilihan politik mendukung partai pimpinan presiden itu harus kita lakukan? Karena kita ingin agenda-agenda politik Pak Presiden Prabowo ini memiliki dukungan yang kokoh dari partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, gitu loh, supaya presidensialismenya efektif. Balik lagi di Obadi. Kongres Projo ketiga menampakkan sebenar-benarnya bagaimana jati diri organ relawan pendukung Jokowi itu. Ya, namanya politik emang gini, kalau ikut orang yang udah ndak sakti lagi, ganti ke orang yang masih punya kuasa. Ya pasti Budi Ari selaku pribadi di acara Kongres Projo sudah pamitan akan jadi kader Gerindra. Lalu kemudian Projo bakal mendukung penuh Prabowo sebagai presiden. Apa iya Jokowi ditinggal begitu aja? Apa mengumumkan dukung pemerintah saat ini buat membersihkan nama ketua umumnya yang wallahu a'lam ya. Ya tambah tidak masuk akal waktu dihadapkan wartawan kepada mereka. Kudu menegaskan mendukung pemerintah Prabowo. Memang posisi Prabowo sekarang masih butuh dukungan-dukungan itu. Dan kenapa sing dikejar malah Projo? Sebesar apa, seberpengaruh apa Projo dengan suara rakyat? Saat dikonfirmasi wartawan, ngapain sekarang Projo pasang badan buat Prabowo? Jawabnya agar agenda politik Prabowo punya dukungan yang kokoh. Coba deh jawab tadi. Jawaban tadi itu diresapi, coba deh. Dicermati baik-baik. Berarti di usia 1 tahun pemerintahan, dukungan politiknya masih belum kuat. Apa di Senayan pemerintahan Prabowo itu kalah berdebat sama legislatif? Kan tidak ada urusan dengan Projo, tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kenapa Budi Ari mesti mengklaim Prabowo punya dukungan yang kokoh? Yang makin sulit dinalar lagi, terus kalau Budi Ari lock in, sekalian Projo secara total mendukung Prabowo dan Gerindra, apa tiba-tiba pemerintahan jadi powerful? Sekarang partai mana yang berani mengkritik habis-habisan program pemerintah? MBG meski dedel duel implementasinya bolong di sana sini, masih jalan aja tuh. Apa urgensinya kepentingan yang bisa masuk akal buat memaksa Budi Ari meninggalkan Jokowi? Mbok kalau bicara itu ya dipikirkan baik-baik toh, ditimbang-timbang dengan benar. Justru dengan yang dikatakan Ketum Projo yang katanya buat memperkuat pemerintahan, malah merendahkan Pak Prabowo, Gerindra, dan pemerintahan saat ini. Padahal semua orang tahu, hanya PDIP saja yang menyatakan diri sebagai partai penyeimbang. Sedangkan 7 partai di Senayan itu jelas-jelas mendeklar mendukung pemerintah. Partai kecil-kecil tak jamin tidak akan ada yang berani bersuara ke pembantu-pembantu presiden. Lawang kader-kader mereka ada yang jadi pejabat, begitu berani kritik, siap-siap saja mereka kehilangan kursi menteri, ataupun wakil menteri lah. Apa ya Budi Ari tidak ngaca duluan melihat siapa diri mereka? Sekuat atau sehebat apa sih Projo berani-beraninya mengklaim agar pemerintah bisa makin kokoh? Jelas banget Projo itu organ relawan dalam sistem politik formal, itu tidak ada peran strategisnya. Sekali lagi, dalam sistem formal atau normatif. Kira-kira di Undang-Undang nomor berapa, pasal berapa yang menyebutkan jika organ relawan itu bagian penting dari siklus demokrasi. Bagi dan berubahnya arah dukungan Projo itu murni disebabkan tekanan pengaruh yang sengaja didelivery ke Projo. Mereka tidak benar-benar masih dapat posisi, ada kursi baru buat Budi Ari di tempat lain. Presiden Prabowo di sisi tertentu sejatinya ya tidak percaya-percaya amat sama relawan. Buktinya Noel ketua relawan nggak dibelain tuh waktu kena OTT KPK. Terus Sylvester Matutina itu loh, hingga detik ini ya masih diuber-uber sama KPK. Oh iya, Budi Ari sendiri sudah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi. Setelah itu tidak dikasih jabatan apapun sama kepala negara. Kurang bukti apa? Gambaran ini makin bikin kita semua ngerti kalau penguasa saat ini emang pengen ngabisin Jokowi dan antek-anteknya. Nggak usah mikir gini, kalau dihabisin mengapa Budi Ari sama Projo kok maunya berani beralih dukungan. Tidakkah lebih baik tetap bertahan didukung Jokowi demi harga diri, demi idealisme?
Nek ada yang berpikir begitu ndak 100% salah, ada benarnya juga. Di pikiranku, ada sebuah tekanan yang dikirim kepada ketua Projo agar memindah dukungan Projo sama relawan mereka. Bila tidak segera dinyatakan, ketua umum Projo akan mudah sekali dijerat kasus hukum. Bahkan kita belum lupa dengan penggerbekan orang-orang yang melindungi situs judul itu loh beberapa waktu lalu itu. Sebagaimana orang-orang itu rupanya anak buah Budi Ari di Kominfo yang sebelum ganti Komdigi itu. Mereka menerima setoran 8 juta per bulan, yang penting situs judul itu tidak di take down atau bahasa mudahnya diberangus. Di sebuah proses sidang, salah satu terdakwa mengungkapkan sebagian dana yang terkumpul memang dialokasikan buat sang menteri, yang dalam hal ini ya Budi Ari. Sayangnya pengakuan ini tidak diteruskan, tidak dikejar oleh jaksa buat mengumpulkan dokumen-dokumennya itu. Begitu sudah lengkap, tinggal sama-sama didorong membuka apa yang sesungguhnya masih abu-abu. Sekarang coba ditanya saja, emang ada pejabat yang siap mendekam di penjara bila terbukti bersalah? Kan tidak ada. Bersinggungan saja bikin gemeteran. Bisa jadi dalam kasus perlindungan situs judul yang dikerjakan oknum di Komdigi dan sebelum bernama Kominfo itu, emang beneran ada duit ngalir ke rekening Budi Ari. Yang kayak beginilah sudah pasti bikin tak berkutik seseorang. Dan cara Projo buat menghapus nyari backingan perlindungan dari penguasa itu kurang elegan. Suka ndak suka, dia harus bilang mereka sudah ndak ada hubungan sama Jokowi. Bisa kita buktikan di beberapa hal. Contoh logo Projo yang selama ini mereka pakai bergambar bayangan kepala Jokowi mau diganti. Pada waktu pembukaan kongres, Jokowi batal datang. Ini jelas pertanda yang sangat clear. Projo sudah end dengan presiden ke-7 itu. Mau bagaimanapun, bila nama Gibran ndak pengen lenyap begitu saja, dunia politik Indonesia, Jokowi lagi butuh banyak organ. Mosok ya kebanggaan Jokowi buat backup Gibran di 2029 kan banyak relawan serta PSI. Sekarang ini organisasi relawan lagi ndak ada posisi tawarnya sama sekali deh pokoknya. Nek Projo beralih dukungan ke Prabowo, yang lain yo nggak jelas. Noel itu seusai ditangkap digantikan Andi Azwan, bicara di mana-mana atas nama Jokowi Mania. Lah, padahal Jokowi Mania kan sudah ndak ada, berganti Prabowo Mania. Kenapa ini kok ada lagi sebutan Jokowi Mania? Yang bener Noel atau Andi Azwan? Terus juga si Sylvester yang ketum Solomed sedang dioyak-oyak kejaksaan, wis angslop bumi menghilang begitu aja. Gambaran-gambaran tadi memperlihatkan bahwasanya ndak ada kedekatan lagi antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, titik. Itu opini saya ya. Sekian Obadi, opini Dian. Dah.